Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Di sini saya dan rekan saya akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami, yaitu konsep kurikulum sekolah dasar. Sebelumnya yang terhormat kepada Prof. Arifin Maksum, MPD, selaku dosen pengampu pada perkembangan kurikulum di SD. Oke, next. Di sini saya bersama teman saya yaitu Saya di Aulia Ramadhani. dan saya Siti Keisa Iklima akan memaparkan hasil diskusi yang telah kami buat. Oke, di sini cakupan materinya yaitu eh, ada pengertian dan hakikat kurikulum, landasan pengembangan kurikulum, prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, tujuan kurikulum sekolah dasar, kurikulum sebagai suatu sistem, dan komponen kurikulum. Oke, yang pertama ada pengertian kurikulum. Nah, di sini saya mengambil pendapat dari dua ahli, yaitu ada Saylor dan Alexander. Nah, Saylor dan Alexander itu memiliki pandangan yaitu kurikulum adalah seluruh upaya sekolah, baik formal di kelas maupun informal di atau ekstrakurikuler. Nah, Saylor sama Alexander berpendapat bahwa kurikulum nggak hanya mencakup pembelajaran di kelas saja, tapi semua cakupan di lingkungan sekolah, entah itu dari prasarana sekolah, terus kegiatan-kegiatan di luar sekolah, kegiatan-kegiatan di luar kelas, lalu ada guru-gurunya, kedisiplinan, dan lain sebagainya. Nah, kalau menurut Harvard, B. Alberti, and Alice Mill, termasuk semua aktivitas dan pengaruh pendidikan baik di dalam maupun di luar sekolah. Nah, menurut Harlow sama Ellis, eh, kurikulum itu nggak hanya memikirkan pembelajaran di dalam sekolah aja nih, tapi di luar sekolah itu termasuk dalam juga bagian dari kurikulum. Nah, dari empat orang kali ini kita dapat membuat garis besarnya yaitu kurikulum adalah elemen fundamental pendidikan yang mencakup pengalaman belajar untuk mengoptimalkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa pendidik, baik di dalam maupun di luar sekolah. Jadi kurikulum nggak hanya pembelajaran, tapi juga pendidikan di luar dan di dalam sekolah. Selanjutnya ada hakikat dan fungsi kurikulum. Hakikat kurikulum, yaitu sebagai instrumen pendidikan untuk membentuk kompetensi siswa sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, perlu di garis bawahi perkembangan zaman seperti kita lihat ya, ada dulu kita pernah pakai KTSP, terus K13, terus sekarang kurikulum Merdeka, itu adalah perubahan atau evolusi karena adanya perubahan zaman. Lalu peran dari kurikulum sendiri yaitu adalah kreatif, menghadiri inovasi dalam metode pembelajaran. Berjalannya dan berkembangnya zaman itu harus disesuaikan dengan pendidikan yang kita ajarkan gitu agar tetap relevan dan dapat disampaikan dengan baik. Maka kurikulum harus berperan kreatif, lalu kritis dan evaluatif, membantu siswa berpikir analitis dan memecahkan masalah. Nih, jadi di sini menekankan bahwa kurikulum nggak hanya berperan untuk mentransfer ilmu, tapi bagaimana siswa dapat mengkritis dan evaluatif lingkungan di sekitarnya. Jadi setelah pembelajaran, siswa dapat menerapkan ilmu itu di masyarakat. Lalu konservatif, melestarikan nilai budaya dan tradisi relevan. Nah, dengan adanya ada perubahan ya KTSP, terus K13, terus kurikulum Merdeka. Nah, itu ada perubahan-perubahan menyesuaikan dengan zaman, tapi tetap diingat bahwa peran kurikulum adalah konservatif juga. Jadi tetap melestarikan nilai-nilai budaya dan tradisi yang ada. Nah, fungsi kurikulum.
Yang pertama ada integritas, menciptakan pembelajaran holistik dengan menghubungkan berbagai disiplin ilmu. Kurikulum itu mencakup keseluruhan, nggak hanya tentang kognitif, tapi juga afektif dan psikomotorik. Jadi dia terintegritas. Lalu diferensiasi, mengakomodasi perbedaan minat, bakat, dan kemampuan siswa. Jadi kurikulum itu harus bisa menjadi wadah di mana siswa belajar sesuai dengan kemampuannya, minat, dan bakatnya. Lalu pemilihan. Menyediakan berbagai opsi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Kurikulum juga memiliki fungsi untuk di mana siswa dapat memilih apa yang ingin dia tekuni. Lalu penyesuaian adaptif terhadap perkembangan zaman dan perubahan sosial. Balik lagi ya, kita pendidikan itu diperuntukkan untuk kehidupan selanjutnya, maka kurikulum memiliki fungsi juga penyesuaian adaptif dengan sosial dan perkembangan zaman seperti itu. Selanjutnya adalah landasan kurikulum. Landasan dapat diartikan menjadi 3 kategori, yaitu fondasi, titik tolak, dan pandangan abstrak yang telah teruji. Kurikulum digunakan sebagai titik tolak dalam penyesuaian konsep, pelaksanaan konsep, dan evaluasi konsep. Ada 4 landasan yang digunakan dalam perkembangan kurikulum sebagai berikut. Landasan filosofis. Nah, sistem nilai adalah dasar kehidupan yang dianut oleh suatu masyarakat. Pancasila adalah pandangan dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang tercantum di dalam Pancasila harus dapat menjiwai setiap arahan dan perkembangan kurikulum. Nah, kurikulum yaitu seperti yang kita tahu bahwa Indonesia berdasarkan dengan Pancasila. Maka itu kurikulum harus berlandasan dengan nilai-nilai Pancasila seperti itu. Lalu landasan psikologis. Landasan ini dimaksudkan agar dalam penyusunan kurikulum harus memperhatikan hal-hal berkenan dengan karakteristik peserta didik. Selain itu, penyusunan kurikulum juga harus sesuai dengan kebutuhan, perkembangan, dan kemajuan peserta didik. Nah, balik lagi, kurikulum itu diatur nggak hanya dari kebutuhan, tapi juga menyesuaikan dengan perkembangan dan kemampuan siswa. Jadi secara psikologis anak, entah di kognitif, afektif, dan psikomotoriknya itu disesuaikan dengan perkembangannya si kurikulum ini. Lalu landasan sosiologis. Lembaga pendidikan sebenarnya dibentuk oleh masyarakat dan dihidupi oleh masyarakat. Karenanya pendidikan harus memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Kurikulum dikembangkan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oke, balik lagi. Kita tujuan dari adanya pendidikan yaitu agar kita menjadikan manusia-manusia yang memiliki bisa berkehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, kurikulum harus disesuaikan nih dengan kebutuhan yang ada di masyarakat seperti itu. Landasan organisatoris dalam perumusan kurikulum perlu disusun suatu desain yang tepat dan fungsional. Semakin tepat dan fungsionalnya suatu kurikulum, maka dalam pelaksanaan akan memberikan efektivitas dari keberadaan kurikulum tersebut. Nah, ini perlu diperhatikan ya bahwa agar pembelajarannya bisa efektif dan efisien, maka ada landasan organitatoris. Jadi agar pembelajaran tidak terlalu boring ataupun terlalu berulang dan pengembangannya itu jadi lambat. Jadi kurikulum harus dibuat seefektif mungkin seperti itu. Nah, lalu prinsip kurikulum. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip yang dianut. Prinsip yang biasanya digunakan dalam pengembangan kurikulum adalah sebagai berikut. Pertama, prinsip relevansi. Relevansi diartikan sebagai kesesuaian atau keserasian pendidikan dengan tuntutan kehidupan masyarakat. Relevansi dapat dikaji melalui 3, yaitu lingkungan hidup para peserta didik, perkembangan kehidupan masa kini dan masa yang akan datang, tuntutan dalam dunia pekerjaan.
Balik lagi, kalau misalnya kita mempelajari hal yang nggak relevan dengan kehidupan, maka ilmu itu akan terbuang sia-sia. Jadi kurikulum itu harus memiliki prinsip relevansi. Lalu prinsip fleksibilitas. Fleksibilitas artinya lentur, tidak kaku, dan memberikan kebebasan bertindak. Dalam kurikulum, pengertian disebut dimaksud untuk kebebasan dalam pemilihan program-program pendidikan bagi para peserta didik dan kebebasan dalam pengembangan program pendidikan bagi guru. Jadi nggak aja relevansi, tapi kurikulum harus memiliki prinsip fleksibilitas. Bisa kita lihat ya kalau misalnya kita menerima CP atau TP dari Kemendikbud itu guru dapat mengembangkannya sendiri bagaimana pembelajarannya itu ingin dilakukan. Jadi disitulah ada prinsip fleksibilitas. Lalu prinsip kontinuitas. Prinsip kontinuitas artinya antara antara berbagai tingkat dari jenis program pendidikan saling berhubungan dalam tantangan bahan kurikulum yang diakibatkan suatu saling menjalin makna kesinambungan antara berbagai tingkat sekolah, kesinambungan antar berbagai tingkat bidang studi. Jadi prinsip kontinuitas ini ada keterkaitan dalam tingkat-tingkat pembelajaran lain. Lalu prinsip efisiensi. Nah, prinsip efisiensi mengusahakan supaya kegiatan kurikuler dapat mendayagunakan waktu, tenaga, biaya, dan sumber-sumber lain secara cermat dan tepat. Nah, ini balik lagi ya, agar pembelajaran eh, lebih efektif, maka adanya prinsip efisiensi. Prinsip efektivitas. Prinsip efektivitas dikaitkan dengan efektivitas guru ketika mengajar. Dan para peserta didik yang belajar prinsip ini mengusahakan supaya setiap kegiatan tanpa terbuang sia-sia. Nah, ini balik lagi ya prinsip efisiensi. Efisiensi dan efektivitas diperlukan agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Oke, next. Oke, baik. Terima kasih, Cisa. Selanjutnya adalah materi tentang tujuan kurikulum sekolah dasar. Nah, tujuan pendidikan ini nggak hanya berfungsi sebagai penentu arah, namun juga sebagai pedoman bagi pengembangan kegiatan belajar dan implementasi kurikulum serta evaluasi untuk memperoleh umpan balik dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang menurut Bahri pada 2011. Nah, seperti yang kita tahu juga, tujuan pendidikan ini bersifat hierarkis, maka mulai dari yang paling umum hingga yang paling spesifik dan terstruktur. Lalu di sini ada 4 tingkatan tujuan pendidikan dalam kurikulum sekolah dasar. Yang pertama ada tujuan pendidikan nasional, TPN, tujuan institusional, TI, tujuan kurikuler, TK, dan yang terakhir adalah tujuan pembelajaran atau instruksional TP. Nah, apa itu tujuan pendidikan nasional atau TPN? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 3, TPN ini bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik dalam aspek keimanan, akhlak, kecerdasan, keterampilan, dan kepribadian. Sedangkan tujuan institusional ini ditentukan oleh lembaga pendidikan dan diatur dalam Standar Nasional Pendidikan yang mencakup kompetensi lulusan untuk kehidupan mandiri dan pendidikan lanjutan. Lalu, tujuan kurikuler ini berfokus pada tujuan setiap mata pelajaran dalam kurikulum sekolah dasar sesuai dengan PP nomor 19 tahun 2005 pasal 6 yang mencakup kelompok mata pelajaran seperti agama, kewarganegaraan, iptek, estetika, dan olahraga. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran atau instruksional. Nah, tujuan ini itu yang paling spesifik karena dapat diukur, sehingga dapat menjadi pedoman guru dalam menyusun strategi, metode, dan evaluasi pembelajaran. Nah, seperti yang kita tahu juga, pendidikan sekolah dasar itu tidak boleh hanya menekankan akademik, tetapi juga pembentukan karakter, keterampilan sosial, dan kesiapan peserta didik dalam menghadapi kehidupan dan jenjang pendidikan selanjutnya. Maka dari itu, perumusan tujuan yang sistematis ini sangat penting agar kurikulum dapat berjalan optimal dan sesuai dengan tujuan nasional. Selanjutnya, bisa tolong slide selanjutnya.
Baik, di sini ada tiga konsep kurikulum menurut Sukma Dinata pada tahun 2012. Yang pertama ada sebagai substansi, yang kedua ada sebagai sistem, dan yang ketiga ada sebagai bidang studi. Namun pada pertemuan kali ini kami hanya akan membahas tentang konsep kurikulum sebagai sistem. Selanjutnya, oke, kurikulum sebagai suatu sistem. Kurikulum sebagai suatu sistem merupakan bagian dari sistem persekolahan dan pendidikan secara keseluruhan, yang mana kurikulum ini berinteraksi dengan berbagai komponen lain, seperti kebijakan pendidikan, tenaga pendidik, peserta didik, serta evaluasi dan pengembangan kurikulum. Nah, kurikulum ini juga memiliki prosedur penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan penyempurnaan secara berkala. Nah, selanjutnya ada komponen dalam sistem kurikulum. Seperti yang kita ketahui, kalau kurikulum itu harus dinamis dan fleksibel agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman, kebutuhan peserta didik, dan tantangan global. Maka kita membutuhkan komponen-komponen dalam sistem kurikulum. Di sini ada kebijakan pendidikan, yang mana kurikulum itu harus selaras dengan kebijakan pemerintah dan lembaga pendidikan. Lalu yang kedua ada pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, ini di sini guru itu berperan dalam menerjemahkan kurikulum ke dalam pembelajaran yang efektif. Dan komponen berikutnya itu ada peserta didik. Ini adalah kurikulum dirancang untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Lalu yang terakhir adalah evaluasi dan pengembangan. Komponen ini dalam kurikulum itu harus terus diperbarui agar tetap relevan. Jadi, kurikulum ini bukan hanya dokumen tertulis, tapi bagian dari sistem pendidikan yang lebih luas, sehingga perancangan dan implementasi kurikulum harus dipertimbangkan dengan berbagai aspek yang saling terkait agar pendidikan berkualitas dan dapat berdaya saing. Selanjutnya, nah, di sini ada komponen utama kurikulum. Yang pertama, tujuan kurikulum yang telah dibahas tadi, ada tujuan pendidikan nasional yang berdasarkan undang-undang, lalu ada tujuan institusional yang ditentukan oleh satuan pendidik, lalu ada tujuan kurikuler uh, yang mengacu pada kompetensi jenjang pendidikan, serta yang terakhir ada tujuan institusional yang spesifik dan terkait dengan hasil pembelajaran mata pelajaran tertentu. Itu adalah komponen utamanya. Dan komponen utama yang kedua itu ada isi atau materi kurikulum. Nah, isi atau materi kurikulum ini berisi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dipelajari oleh peserta didik nantinya. Yang pertama itu um, prinsip relevansi, yang mana sesuai dengan perkembangan iptek, kebutuhan peserta didik, dan masyarakat. Lalu ada berkelanjutan atau kontinuitas, yang mana ini artinya berkelanjutan antar jenjang pendidikan. Lalu yang ketiga ada um, materi kurikulum yang mendalam atau yang meluas itu agar dapat memastikan pemahaman yang komprehensif, dan yang terakhir ada seimbang. Ini maksudnya adalah kita dapat memadukan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor dalam isi atau materi kurikulum tersebut. Lalu yang ketiga ada strategi atau metode pembelajaran, yang mana ini adalah cara pendidik menyampaikan materi kurikulum. Dan metode pembelajaran umumnya itu ada ceramah, diskusi, demonstrasi, eksperimen, inquiry, atau project based learning. Nah, ceramah itu apa? Ceramah itu guru menyampaikan materi secara lisan. Lalu diskusi itu pertukaran ide antar peserta didik. Lalu ada demonstrasi yang mana kita ada seorang guru dapat memperlihatkan keterampilan atau proses tertentu. Lalu ada eksperimen yang mana kita bisa menyuruh peserta didik untuk melakukan sebuah percobaan. Dan yang terakhir ada inquiry atau PBL yang dapat mendorong pemikiran kritis dan pemecahan masalah peserta didik. Slide selanjutnya. Oke, selanjutnya ada evaluasi atau asesmen. Nah, hal ini bertujuan untuk melakukan pencapaian pembelajaran. Nah, jenis asesmen itu ada formatif, proses, sumatif atau akhir, diagnostik pada awal, dan autentik yaitu tugas nyata. Formatif ini dilakukan selama pembelajaran untuk umpan balik, dan sedangkan sumatif ini dilakukan di akhir pembelajaran untuk mengukur hasil peserta didik. Lalu diagnostik itu sebelum pembelajaran untuk mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik, sedangkan autentik itu di mana guru menggunakan tugas nyata yang relevan dengan kehidupan. Komponen kelima
itu ada sumber dan media pembelajaran yang mana ini ada buku, teks, jurnal, internet, atau melalui pengalaman langsung. Nah, media pembelajaran itu ada visual, yaitu gambar, grafik, diagram, atau video, dan audio, bisa rekaman suara atau podcast. Lalu ada audio visual, yang mana ini ada film, animasi edukatif, dan yang terakhir ada interaktif, yaitu bisa berupa aplikasi digital atau simulasi berbasis teknologi. Dan komponen utama yang terakhir itu ada organisasi kurikulum, yang mana ini itu bisa mengatur pola penyampaian dan hubungan antar mata pelajaran. Nah, bentuk organisasi kurikulum itu ada em, mata pelajaran terpisah, terpadu, berbasis kompetensi, atau berbasis masalah. Nah, pelajaran terpisah itu biasanya berbasis subject center, yang mana berdasarkan mata pelajaran terpisah. Lalu ada integrated curriculum, ini menghubungkan berbagai disiplin ilmu dalam satu tema atau terpadu. Lalu ada competency based curriculum, ini berfokus pada pencapaian kompetensi. Lalu ada problem-based curriculum, yaitu berbasis pemecahan masalah nyata. Jadi, kurikulum itu terdiri dari berbagai komponen yang telah saya sebutkan tadi dan saling berkaitan dan memang harus dirancang secara sistematis agar proses pembelajaran berjalan efektif dan relevan dengan kebutuhan peserta didik serta mengikuti perkembangan zaman. Selanjutnya, mohon maaf, kisah suaranya tidak terdengar. Oke, baik, maaf. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari seluruh materi yang tadi kita udah bahas, yaitu bisa kita ambil garis besarnya. Kurikulum adalah sistem terencana yang mencakup seluruh pengalaman belajar peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan secara optimal. Pengembangan didasarkan pada berbagai landasan dan filsafat, ideologi, hukum, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi, serta prinsip-prinsip seperti relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, efisiensi, dan efektivitas agar tetap adaptif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Seperti itu. Selanjutnya, selanjutnya ini ada kuis, teman-teman bisa scan di barcode yang ini. Oke, eh, cukup dari kami berdua. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menjadi pengetahuan baru buat teman-teman. Dan mohon maaf bila dari kami ada kesalahan penyampaian ataupun ada banyak kurangnya. eh, Bisa diambil yang baik-baiknya aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.